makanya terlihat sparnya kecil-kecil seperti ini. Karena memang sparnya hanya selevel atau setara dengan ukuran reel 4000 pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Kejiger. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, bisa langsung mengklik subscribe dan like, serta nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan di postingan saya selanjutnya. Ini merupakan Daido Osea SW yang beberapa waktu lalu saya pernah upload tutorial atau cara merubah knob handle-nya dari gepeng menjadi knob handle bulat seperti ini. Bukan itu yang menjadi inti permasalahannya pada konten kali ini. Kali ini saya akan membongkar kembali reel Daido Osea ini karena saya telah menggunakannya sudah 4 kali di laut. Semenjak 4 kali di laut itu saya belum pernah lagi membongkarnya seperti apa. Berhubung sebentar sore saya ingin melakukan trip bersama teman-teman, jadi saya lakukan maintenance ringan. Perlu mungkin saya perlihatkan secara langsung kepada teman-teman. Baik, saya mulai membongkarnya dari sisi spool. Kelihatan baik-baik saja. Jadi washer dan 3 carbon tape. Kemudian di bagian spool di dalamnya terlihat ada bearing ini dan masih berputar. Ini teman-teman bisa lihat, bearingnya masih berputar. Oke, kita lanjut di bagian land roller. Sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara merubah knob handle Daido Osea yang model gepeng itu menjadi handle bulat, itu teman-teman bisa lihat, cek di halaman deskripsi, saya cantumkan linknya di sana. Masih berputar dengan halus. Kemudian kita lihat di bagian clicker, sini ada seal ya di bagian main shaft. Gunanya ini adalah untuk menahan air laut agar tidak merembes dari main shaft ke one way. Diberi 2 lapis clicker. Clickernya seperti ini. Daido Osea ini tidak terdapat bearing di bagian main shaft. Bodi dan rotornya itu berbahan Kevlar grafit ya, tentunya akan lebih ringan dibandingkan grafit biasa atau karbon. Kemudian kita cek di bagian one way. Nah, basically-nya dari sebuah reel Daido Osea ini adalah saltwater, didesain untuk saltwater. Itu memberikan cover di bagian one way supaya air tidak mudah menyerang pada bal bearing maupun one way yang ada pada reel ini. Di sini terlihat ada seperti embun ya di bagian cover one way. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya reel ini terserang oleh air laut ya. Ini seperti ada embun. Embun ini tentunya adalah air laut yang ketika tidak diperhatikan sama sekali maka akan menjadi endapan air garam. Ini cover one way seperti ini. Ini adalah satu bearing yang sudah dilengkapi dengan cover. Ini bearingnya sudah menggunakan bearing tertutup ya. Kemudian covernya ini aluminium ya, tentu kalau aluminium tidak memiliki reaksi apa-apa terhadap air laut. Nih, keren ya, reel yang berbasis saltwater dengan komponen-komponen yang memang betul-betul mendukung sebagai dia saltwater. Saya melihat di bagian one way pada Daido Osea ini itu sparnya hampir sama atau setara dengan spar one way reel ukuran 4000 yang lainnya. Kita lihat di Daido Osea SW yang keluaran terbaru dari Daido ini. Sebenarnya ini adalah ukurannya setara ya untuk ukuran 4000 di jenis reel merek lain. Makanya sparnya pun kita lihat kecil-kecil seperti ini. Mulai dari pinunggirnya tidak panjang, tidak besar, tidak tebal.
kemudian di one way-nya pun juga ikut kecil. Ini menandakan bahwa spar daripada Daido Osea ini sebenarnya hanya selevel dengan ukuran 4000 di merek lain. Sementara kita ketahui bahwa Daido Osea 6000 ini kondisi dimensinya itu sangat terlalu kecil dibandingkan dengan reel ukuran 6000 yang lain. Misalnya Fugotora, Kenzi, ukuran 6000 pada merek-merek seperti tadi itu jauh lebih besar dibandingkan ukuran 6000 untuk Daido Osea. Makanya terlihat sparnya kecil-kecil seperti ini. Ya, ini sedikit berbeda dari reel yang lain. Saya perhatikan di Daido Osea ini benar-benar menjaga bagaimana air laut tidak masuk lewat bodi. Ini terlihat dari sisi bautnya, ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 6 baut ya. Kondisinya masih aman saja ya. Ini adalah driver gear. Kemudian di dalam ini ada gear oscillation. Ini ya, kondisinya masih aman. Terlihat grease-nya masih banyak ya. Karena waktu di pembongkaran yang lalu pada saat review pertama kali unboxing, saya memang ketika pada saat pemasangan ulang saya memang memberinya grease di bagian-bagian yang memang diperlukan untuk banyak. Mensapnya juga aman ya, stainless ya. Mensapnya kandungan besinya tidak ada sama sekali sehingga tidak nempel magnet. Gate oscillation-nya enggak nempel sama sekali. Oscillation slider punya satu guide ya, cuman satu saja. Di sisi atasnya sepertinya tidak ada. Ini sedikit sudah merubah warna di bagian mensap pertemuan dengan pinion gear. Ini berubah warna, ini bukti adalah ada gesekan tembaga antara pinion gear dengan mensap. Nah, nanti kan kita bersihkan kemudian memberikannya oil pan. Ini adalah driver gear dan main gearnya ini stainless. Nah, ini kelihatan ya bahwa spar daripada Daido Osea SW itu sebenarnya hanya setara dengan reel ukuran 4000 yang lain. Ini untuk ukuran 6000 driver gear ini terlalu kecil. Sebenarnya ini hanya untuk bisa digunakan di ukuran 4000. Pemakaian selama 4 kali belum terjadi apa-apa ya di bagian spar pada Daido Osea ini. Semuanya masih aman-aman saja. Belum mendapatkan serangan ekstrim dari air laut yang menggempur. Oscillation gear dibekali satu ball bearing di sini. Hanya saja ball bearing di bagian oscillation gearnya tidak tertutup. Jadi ini sebenarnya masih rawan ya untuk sekelas Daido Osea. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari pembongkaran ini adalah kendati pun Daido Osea diusung dengan basicnya SW atau saltwater ya, atau anti air garam. Sebenarnya kita lihat bahwa di dalam komponennya itu masih menggunakan spare part yang kandungan besinya masih banyak. Artinya apa? Kendati pun adalah SW, kalau kita tidak melakukan perawatan maintenance secara berkala, secara maksimal, maka ada komponen-komponen tertentu yang mengandung besi tadi itu akan mudah terserang air laut dan akan terjadi karatan. Setelah karatan yang amat parah, ujung-ujungnya akan terjadi stuck dan tidak bisa berputar atau difungsikan seperti sedia kala. Jadi ada beberapa di dalamnya, termasuk seperti bearing, ini masih mudah karatan ya. Bearing ini ada beberapa bearing di dalamnya itu masih mengandung unsur besi yang banyak. Begitupun pada one way, kecuali di bagian pinion gear, driver gear, oscillation slider, oscillation gear, karena semua itu berbahan zinc alloy dan pinion gearnya berbahan kuningan. Kedua bahan ini tidak bisa terjadi karatan. Begitupun pada bagian pengunci atau cover one way, ini adalah aluminium, juga tidak bisa berkarat. Kemudian di bagian mur pada rotor dengan pengunci mur rotor itu juga berbahan aluminium, jadi sehingga tidak bisa berkarat. Di bagian guide oscillation slider itu juga berbahan stainless, tidak bisa berkarat.
dan di bagian main sub tidak bisa juga terjadi keratan karena ini stainless, kecuali yang saya sebutkan tadi, yaitu di bagian ball bearing ya. Jadi ball bearingnya masih kurang ini menurut saya, belum berbahan anti air garam di bagian bearing. Walaupun bearingnya tertutup, tapi bukan berarti reaksi air garam tidak bisa masuk ke dalamnya. Oke, saya kira itu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan video ini. Bisa kiranya mendukung channel ini, klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada ingin dipertanyakan, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan postingan atau kabar terbaru dari channel ini. Salam dari saya, Kejiger, salam Anglermania.